presentasi malam hari ini. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Kalau aku mungkin di sini teman-teman udah ada yang kenal sama aku kebanyakan mungkin ya. Ada juga yang belum kenal. Kenalin, nama aku Sela. Di sini aku nggak sendirian. Aku tapi bareng teman-teman aku. Kami dari kampus MDP. Di situ di depan nih kami ada yang di multimedia. Kami kenalin namanya Kak Abel. Halo. Yang di belakang yang pakai Albert sama kayak kami itu ada yang namanya Cynthia. Dan juga tuh yang di depan Cynthia ada yang namanya Marsenia. Yang terakhir yang di belakang itu yang pakai baju hijau ada yang namanya Dasilia. Nah, jadi pada malam hari ini aku juga mau ngucapin terima kasih. Nggak nyangka kalau misalkan yang datangnya banyak ya walaupun hujan. Dan juga pada malam hari ini kami di sini bakalan sharing mengenai AI. Jadi teman-teman mungkin udah nggak asing ya yang namanya AI atau udah sering pakai yang namanya AI. Udah sering pakai ya? Jadi bagi teman-teman mungkin ada yang belum tahu, jadi apa sih itu AI? AI itu adalah bidang ilmuwan yang mempelajari tentang bagaimana komputer dan sistem digital dapat melakukan tugas-tugasnya. Yang juga di sini tugasnya tuh bisa membantu kegiatan kita sehari-hari, kayak biasanya mengandalkan kecerdasan manusia kan. Kita biasanya mikir manual nih. Jadi kita di sini menggunakan AI untuk membantu kita agar supaya lebih mudah. Nah, di sini kita juga ada yang namanya tujuan AI. Jadi apa sih tujuan AI? Tujuan AI ini di sini AI ini dibuat supaya kita si program ini dapat berpikir seperti layaknya manusia dan dapat membantu pekerjaan manusia. Jadi lebih mempermudah kehidupan sehari-hari maupun untuk kegiatan yang lebih kompleks. Selanjutnya bakalan diterusin oleh teman aku ya. Yang pertama ada layanan pelanggan yang lebih baik. Contohnya chatbot berbasis AI dapat memberikan dukungan pelanggan setiap hari dengan kemampuan memahami bahasa alami dan memberikan solusi yang cepat dan akurat. Dan yang kedua ada pengaturan rumah cerdas. AI memungkinkan sistem pemantauan dan kendali untuk rumah cerdas yang dapat mengatur suhu, pencahayaan, dan keamanan secara otomatis sesuai preferensi pengguna. Dan yang ketiga ada asisten virtual pribadi. AI dapat membantu mengatur jadwal, mengingat tugas, dan melakukan berbagai pekerjaan administratif sehari-hari dan efisiensi yang lebih tinggi. Dan di sini ada bagian penggunaan AI. Yang pertama ada efisiensi. AI dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai tugas dengan memproses data dan membuat keputusan dengan cepat dan akurat. Dan yang kedua ada konsistensi. AI dapat memberikan hasil yang konsisten karena tidak dipengaruhi oleh faktor manusia seperti kelelahan atau emosi. Selanjutnya aku bakal terusin untuk jelasin kelebihan dari AI ini. Yang pertama, bisa meningkatkan produktivitas. Dimana kalau misalnya dalam bidang manufaktur, AI ini pada suatu negara itu dimana penggunaan robot AI ini dapat melakukan pekerjaan yang berulang selama 24 jam. Yang kedua, ada skalabilitas, di mana AI ini bisa digunakan pada skala yang lebih luas.
di mana AI ini bisa teman-teman gunakan di waktu yang teman-teman inginkan. Contohnya kalau misalnya teman mau mengerjakan tugas, ataupun kalau teman-teman ada yang tahu mengenai bebek pintar, itu salah satu bentuk AI juga. Untuk memperoleh semua kelebihan tersebut tentunya aja ada tantangan dalam pengembangan AI ini. Yang pertama ada kompleksitas teknis, di mana hal ini berkaitan dengan tingkat kesulitan dalam tahap pengembangan AI. Di mana dalam proses pengembangannya ada tentunya pemeliharaan dalam pengembangan AI ini. Dan yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Di mana dalam pengembangan AI ini tentunya diperlukan tenaga-tenaga ahli dalam pengembangan AI. Tentunya memerlukan tenaga profesional dalam pembuatannya, serta sarana dan infrastruktur yang memadai untuk pembuatan AI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan AI. Dari kalian ada nggak yang tahu apa saja AI yang sekarang? ChatGPT. Selain ChatGPT ada nggak? Selain ChatGPT? Apa? Oh, black box. Oh ya tahu. Ya benar-benar. Salah satunya ya ChatGPT. ChatGPT ya merupakan salah satu aplikasi AI yang sangat populer. Pasti kalian buat tugas pakai ChatGPT ya? Ya nggak? Enggak. Oke. Terus ChatGPT juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti menulis artikel, memecahkan masalah, bahkan membantu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada aplikasi selain ChatGPT, yaitu ada Google Assistant, Siri atau Alexa. Di setiap HP kalian pasti ada ya, ya kan? Mereka dapat membantu kita dalam mengelola jadwal, menjawab pertanyaan, dan bahkan mengontrol perangkat rumah cerdas seperti yang disebutkan teman kami tadi, Cynthia yang bebek cerdas itu salah satu AI juga. Selanjutnya ada penerapan AI dalam kegiatan gereja yang dapat bermanfaat dalam berbagai aspek. Contohnya ada manajemen data jemaat, terus ada peningkatan pengalaman ibadah. Selanjutnya ada dukungan pastoral dan konseling. Lalu ada analisis konten dan pengelolaan media. Dan terakhir ada otomatisasi administrasi. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penerapan AI dalam aktivitas gereja. Jadi peran AI itu lumayan banyak, bukan di bidang pendidikan seperti sekolah ataupun cuma di perkantoran. AI juga bisa dimanfaatkan di aktivitas gereja loh. Salah satunya pengembangan konten edukatif. Itu maksudnya apa? Jadi konten edukatif bisa kita gunakan AI, seperti jadi AI bisa menyarankan konten kreator bagaimana konten itu akan dibuat dalam materi pendidikan gereja. Jadi penonton mungkin bisa mendapatkan edukasi yang lebih mudah dimengerti. Selanjutnya juga ada ada personalisasi ibadah dan kegiatan. Ini maksudnya apa? Jadi ini maksudnya misal setiap orang itu ada gaya belajarnya masing-masing, betul? Nah, jadi di sini AI juga bisa menentukan dan merekomendasikan cara belajar kita. Jadi AI bisa membaca bagaimana kita sehari-hari belajarnya sukanya gimana gitu. Jadi ya dia bisa menyesuaikan gaya belajar kita. Nah yang terakhir, AI juga bisa membantu kita dalam pengumpulan donasi dan penggalangan dana. Oke, jadi kesimpulannya AI ini memang banyak manfaatnya, tapi kita sebagai umat beragama juga tetap hati-hati dalam menggunakan AI, karena AI
AI di sini juga lumayan banyak, bahayanya juga lumayan banyak. Jadi AI kami berharap nanti kedepannya AI dapat berkembang lebih pesat dan mungkin banyak bermanfaat di bidang apapun, termasuk di bidang kesehatan maupun pendidikan. Mungkin itu aja dulu presentasi dari kami. Ya, terima kasih udah nyaksiin presentasi dari kami. Kami juga di sini boleh minta tolong teman-teman nggak untuk bantu kami, ada kan proyek ini perlu absensi ya. Jadi boleh nggak buat teman-teman ngisi absensi, dan kami juga udah nyiapin untuk konsumsinya. Jadi sebelum pulang bisa absensi dulu dan ambil konsumsi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Oke, thank you. Ya, untuk kalian semua sudah memaparkan presentasi kalian semua luar biasa. Apalagi pembahasan mengenai AI ini kan sebuah pembahasan yang luar biasa, yang oke sekali. Apalagi kita sebagai anak-anak generasi ini Z apa XS sih? Ya, apalagi kalian di generasi sekarang ini kan semuanya itu sudah serba AI. Kadang kalian jujur nih, kalian kan kalau bikin tugas pakai ChatGPT enggak? Oke, kalau kalian di tim nggak pakai ChatGPT berarti kalian adalah tim aku. Iya. Oke, sebenarnya AI ini punya banyak sekali kegunaan yang tadi sudah dipresentasikan kan. Jadi AI itu bisa membantu kita membuat tugas, AI bisa Jadi aku pakai AI yang ChatGPT itu. Aku minta untuk tulis karena kan ketika otak aku buntu untuk menulis sesuatu ya, aku pasti butuh inspirasi ya kan. Aku coba untuk pakai ChatGPT. Dia tulis struktur dari judul yang akan aku bawa, aku bahas. Dia kasih tuh langkah-langkah poin-poin intinya, dia pakai oke, tapi ada sebuah kalimat atau beberapa pemahaman sumber-sumber yang dipakai itu yang menurut aku kurang tepat dengan sebuah pemahaman yang aku dapatkan, dengan sebuah pembahasan yang aku dapatkan. Dan mungkin itu AI-nya karena nggak berbayar, makanya bahasanya atau tulisannya itu kurang afdol gitu ya kan. Mungkin harus yang berbayar baru yang bagus, ya kan, betul. Nah sekarang aku mau bertanya nih, gampang, ada nggak AI yang lebih oke lagi dari ChatGPT ini? Apalagi tentang, contoh aku nih kan, hobi aku kan menulis nih, hobi aku membaca. Ada nggak AI yang punya program yang demikian yang bisa lebih oke lagi dalam kayak kita menulis jurnal atau dan lain sebagainya? Ada nggak AI yang seperti itu menurut kalian? Ya? Oke, ya, gitu. Ya, mungkin nanti kalian bisa chat ke aku ya kan, karena aku suka menulis kan, karena aku juga ingin tahu gitu. Ketika aku menulis, aku pengen sebuah sumber-sumber yang terpercaya gitu, yang lebih oke daripada ChatGPT. Tapi mungkin ChatGPT yang berbayar itu dia lebih oke ya. Oke. Ya, tapi mungkin juga ada program-program lain yang sedang dikembangkan. Nah itu mungkin ketika kalian dapatkan, kalian bisa berbagi juga kan. Oke?